Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya selaku guru IPS di SMP MBS Kampung Sawah atau SMP Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pekan lalu kita sedikit review, kita sudah membahas tentang motif, tindakan ekonomi, dan sampai prinsip ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Namun sebelum kita memulai pelajaran, kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jazakumullah. Bagi teman-teman semua yang di Sasak Jikin yaitu MBS Putri dan yang di Kampung Sawah yaitu MBS Putra. Pada video kali ini tolong perhatikan dengan baik-baik dan jangan lupa like, subscribe, sama tulis nama kalian di kolom komentar untuk absensi, karena model pembelajaran Bapak yaitu absensinya tulis di kolom komentar. Langsung saja teman-teman semua, kita bahas materinya yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu disebutnya apa? Produksi. Produksi. Lah, bagaimana dengan produsen? Beda nggak produksi sama produsen? Beda teman-teman semua. Kalau produsen itu yaitu orangnya atau yang membuat atau menghasilkan barang, itu produsen. Kalau produksi itu kegiatannya, lah kalau produsen itu pelakunya teman-teman semua. Jadi ada produksi, ada produsen. Kita harus bisa membedakan teman-teman semua. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan produksi. Yang pertama ada what, ada how atau bagaimana, dan ada whom untuk siapa. Yang pertama what, apa. Apa yang mau kita produksi, apa yang mau kita buat, kira-kira dibutuhkan tidak oleh manusia. Itu hal yang pertama. Yang kedua, how, bagaimana caranya kita memproduksi, prosesnya itu seperti apa teman-teman semua. Ribetkah, susahkah, banyak kendalanya kah? Itu harus dipertimbangkan dalam kegiatan apa? Dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, whom atau untuk siapa? Customernya itu untuk siapa? Yang mau membeli barang ini siapa? Kita harus ada targetnya. Ketika orang memproduksi yang namanya tempe, seseorang produsen itu harus melihat pasarnya. Kira-kira tempe ini untuk siapa? Oh, ternyata tempe untuk kalangan semua masyarakat Indonesia. Tapi berbeda pula dengan hamburger misalkan. Seorang pabrik memproduksi daging filetnya burger. Kira-kira untuk siapa? Sudah pasti untuk kalangan muda sama kalangan menengah atas. Itu namanya untuk siapa kira-kira barang ini diproduksi. Ketiga hal ini harus diperhatikan ketika kita mau memproduksi satu barang atau jasa. Saya kira jelas teman-teman semua ya. Itu satu, produksi. Yang kedua, distribusi. Kalau produksi sudah jelas, yaitu membuat suatu produk atau membuat sesuatu yang mempunyai nilai guna. Nah, sekarang distribusi, kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan teman-teman semua.
distribusi kegiatan yang dilakukan oleh, artinya adanya penyaluran dari produsen ke konsumen, teman-teman semua. Ini namanya distribusi. Kegiatan distribusi mencakup 6 hal, teman-teman semua. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, pemilihan dan pengelompokan barang. Yang ketiga, pembungkusan dan pengepakan barang. Yang keempat, penggudangan. Dan yang kelima yaitu pengangkatan dan pengangkutan. Ini tahap-tahap di kegiatan distribusi. Tidak hanya langsung kirim barang, ada barang kirim barang, ada barang, enggak, teman-teman semua. Ini ada pengelompokannya. Biasanya ketika kalian lihat di GNT atau apa namanya perusahaan-perusahaan dalam jasa pengiriman, itu ada kayak gininya. Ada pengelompokan barangnya berdasarkan apa, daerahnya dan lain sebagainya. Itu kegiatan distribusi. Ada yang distribusi yang hanya memilah-milahkan, nanti ada kegiatan sendiri. Ada jenis perusahaan yang hanya menyediakan gudangnya saja. Ada perusahaan yang menyediakan hanya pengangkatan dan pengangkutannya saja. Mereka cuma hanya bermodalkan dengan tenaga kerjanya saja. Itu masing-masing. Nah, semuanya ini masuk ke dalam kegiatan distribusi, teman-teman semua. Kurang lebih ada 5, teman-teman semua. Lanjut. Tadi sudah kita bahas distribusi, sekarang kita bahas tentang badan distribusi. Badan distribusi ialah orang atau badan, lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Bisa jadi perorangan, bisa jadi lembaga, atau bisa jadi perusahaan atau badan dan lain sebagainya. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yaitu kalau tadi produsen, yaitu orangnya. Kalau di distribusi disebutnya distributor. Itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi. Produksi adalah kegiatan yang melakukan atau yang membuat suatu barang atau jasa. Produsen itulah orang yang membuat suatu barang atau jasa. Distributor itulah kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa. Distributor adalah orang yang menyalurkan barang atau kegiatan tersebut. Itu namanya distributor. Jadi sudah jelas, teman-teman semua. Beberapa badan distribusi, yaitu tadi sudah kita bahas tentang orang atau badan. Nah, sekarang kita bahas beberapa kegiatannya. Badannya itu seperti apa kira-kira? Ada agen, ada makelar, ada komisioner. Kalau agen sudah sering kita dengar, yaitu perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Yang kedua ada makelar, yaitu perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Komisioner yaitu perantara pemasaran seperti makelar, perbedaannya terletak pada kepemilikan barang. Kalau makelar itu kepemilikan barang atas nama orang lain, kalau makelar kepemilikan barang bisa atas nama diri pribadi atau dirinya bisa menguasai barang tersebut. Itu ada agen, ada makelar, dan ada komisioner. Saya kira sudah jelas, sudah Bapak tuliskan secara rinci agennya seperti apa. Biasanya agen itu kenapa disebut di sini ada perjanjian? Karena biasanya setiap bulannya harus ada memesan segini dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut, teman-teman semua. Sistem distribusi. Kalau tadi ada distributor, tadi ada distribusi, dan ada badan distribusi. Sekarang sistem distribusi, yaitu cara yang digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Cara-caranya seperti apa? Ada importir, yaitu badan atau perusahaan yang membeli barang dari luar negeri dan dijual di dalam negeri, namanya importir. Jadi kalau kalian mau bekerja atau kalian punya perusahaan, ternyata kalian beli barang dari Cina, kemudian kalian masukkan barang tersebut ke Indonesia dan dijual di Indonesia, itu disebutnya kalian adalah importir barang. Sekarang ini banyak importir barang, importir muda yang mereka bekerja sama Cina. Kalau tidak salah, yang bajunya kuning, apa nggak sebutkan namanya, bajunya kuning, itu mereka
salah satu pengusaha muda yang importir barang. Yang kedua ada eksportir, yaitu badan atau perusahaan yang menjual barang dari dalam ke luar negeri. Ini kebalik teman-teman semua. Kalau importir itu kita beli barang dari luar negeri dijual di dalam negeri. Kalau eksportir kita membuat barang dari dalam negeri dijual ke luar negeri. Eksportir dan importir. Importir kita beli dari luar dijual di dalam. Kalau eksportir kita bikin di dalam dijual di luar. Saya kira paham. Lanjut teman-teman semua, ada pedagang besar atau grosir. Lah, grosir ini biasanya yang membeli agen-agen yang tadi kita bahas teman-teman semua, yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah yang besar. Yaitu apa? Agen, atau bisa dibilang mereka semua agen. Jadi pedagang besar atau grosir. Kemudian ada pedagang ecer, yaitu pedagang yang membeli barang dari grosir untuk dijual ke konsumen. Jadi alurnya bisa dibilang dari pedagang ecer belinya di grosir, atau pedagang besar belinya ke agen langsung, atau mitranya yang mitra Nutrifood dan lain sebagainya, misalkan. Kurang lebih seperti itu jalurnya kalau kita mau usaha dalam bidang jual beli. Oke, kita sudah bahas produksi, kita sudah bahas distribusi, sekarang kita bahas tentang konsumsi. Konsumsi ialah kegiatan yang dilakukan orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna satu barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan manusia. Saya kira konsumsi kita semua pasti mengkonsumsi. Konsumsi barang, HP juga dikonsumsi. HP juga termasuk dalam konsumsi. Kita membeli HP, kemudian kita menggunakan. Artinya kita mengkonsumsi satu barang atau dan sebagainya. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan tersebut disebutnya konsumen. Produksi, produsen. Distributor, distribusi, distributor. Konsumsi, konsumen. Kurang lebih seperti itu. Dua faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor non ekonomi. Faktor ekonomi, tingkat pendapatan. Dua, tingkat harga barang dan jasa. Ketiga, tingkat ketersediaan barang dan jasa. Lah, ini faktor ekonomi. Biasanya tingkat pendapatan itu ketika orang mau beli barang pasti dilihat dulu apa harganya. Harganya ini menjadi faktor ekonomi, mahal atau murah, teman-teman. Kalau mahal dengan kemampuan daya beli yang kurang, ya otomatis tidak bakal bisa dibeli. Yang kedua, tingkat harga barang dan jasa. Tingkat harga barang itu artinya kualitasnya bagaimana, baik atau tidak. Dan yang ketiga, ketersediaan barang. Barangnya banyak apa enggak? Barangnya banyak, murah, itu hukum alam, itu biasanya barangnya mahal sedikit, itu namanya limited edition. Yang kedua, faktor non ekonomi, yaitu jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal dan lingkungan. Itu faktor non ekonomi. Ternyata mau beli barang, tempat tinggalnya jauh. Oh, barangnya murah, ongkirnya mahal. Nah, akhirnya nggak jadi beli, itu namanya nggak jadi konsumsi. Tingkat pendidikan, misalkan, ternyata saya mana mungkin saya beli buku tentang pengertian tentang ilmu hukum, orang saya lulusan SD, buat apa bukunya, toh saya nggak ngerti. Itu namanya contoh dari tingkat pendidikan. Jumlah tanggungan keluarga, misalkan, jumlah saya mau beli sabun, ternyata keluarga saya 20 biji, otomatis saya beli sabunnya harusnya yang lebih awet. Namanya jumlah tanggungan keluarga, contohnya. Yang keempat itu lingkungan. Bisa jadi lingkungannya nggak mendukung karena alasan mungkin peraturan adat, atau enggak karena di pegunungan, mana mungkin kan beli AC, di sana udah dingin banget, ngapain pakai AC? Masa pakai AC juga udah dingin. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi juga. Itu adalah konsumsi. Sekian dari Bapak. Kurang lebih pembelajaran kali ini selama 15 menit
jika ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan via YouTube atau via conference. Nah, jangan lupa peringatan lagi, tulis nama di kolom komentar sebagai absensi kalian. Terima kasih, jazakumullah yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.